Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحمد لله ألف بيننا وألف بين قلوبنا فأصبحنا وأمسينا بنعمة الإيمان وبنعمة إخوانا. ثانيا صلاة وتسليما على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أسوتنا وقدوتنا إلى يوم الدين. Alhamdulillah, beberapa jamaah salat maghrib dan isya, salat al-jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dipertemukan di dalam halaqah di malam Ahad ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, memberikan kelapangan, taufik dan hidayah kepada kita dan kepada kita. Dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga setiap amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal ibadah terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasul dan qudwah kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa ittiba mengikuti sunnah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik perkataan beliau dari perkataan qauliyah beliau, fi'liyah dari perbuatan beliau dan fi'liyah ketetapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis yang terakhir kita sampaikan tentang adzan atau kalimat adzan itu tidak langsung diturunkan atau diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan, melalui daripada contoh. Dalam artian di sini adalah kalimat-kalimatnya adalah langsung diajarkan oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi merupakan ini adalah kalimat ketetapan wahyu yang diberikan atau diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat, melalui mimpi salah seorang sahabat, dan dibenarkan kembali oleh Umar bin Khattab dengan mimpi yang sama. Lalu berikutnya Rasulullah SAW memilih kalimat itu. Karena sebelumnya para sahabat tatkala itu sebagaimana disyariatkan azan di dalam sejarah itu di awal tahun 1 Hijriah, di awal-awal tahun 1 Hijriah yang sebelumnya para sahabat dikumpulkan oleh Rasulullah SAW dengan memerintahkan Bilal hanya menggunakan perkataan saja, yang menggunakan kumpul-kumpul dan seterusnya, dan awal-awalnya adalah ketetapan daripada usulan-usulan para sahabat menggunakan lonceng, menggunakan trompet dan yang lainnya. Akan tetapi salah seorang sahabat menyampaikan kepada Rasulullah SAW, ya idza sami'tum al-nidaa'a faqulu mithla ma yaqulul mu'adzin. Jika kalian mendengarkan adzan, ucapkan seperti apa yang diucapkan muadzin, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah sebagaimana isi kalimat tersebut dari kalimat-kalimat yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada salah seorang sahabat Abdullah bin Zaid bin Abu Rabi'ah radhiyallahu anhu, Allah Subhanahu wa taala meridainya. Begitu juga dengan dibenarkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan di sini Rasulullah SAW menetapkan atau menyepakati daripada mimpi atau ru'yatun shadiqah, yang mana mimpi tersebut adalah mimpi yang benar dari Allah Subhanahu wa taala yang dihujamkan kepada salah seorang sahabat, dan begitu juga mimpi yang sama yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka ini merupakan salah satu ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hadis yang sahih yang mana dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi juga merupakan hasan sahih, yang mana di dalam hadis yang lain dari Jalur Nafi' meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kana al-muslimuna yajtami'una fa yatahiyyatuna as-salat wa
walaysa yunadi biha ahadun fatakallamu yawman fi dzalik. Dulu ketika para sahabat yang berada di tengah-tengah manusia, ya mereka itu yajtami'una fa yatahayyanuna shalah. Ya waktu salat datang mereka mengira-ngira saja waktunya. Jadi dikira-kira saja. Tidak bisa menetapkan seperti sekarang ini. Kita sudah gampang ya saat sekarang ini. Tetapi dulu hanya mengira saja. Walaysa yunadi biha ahadun. Yang tidak seorang pun yang melakukan panggilan untuk menyuruh melakukan salat. Ya, fataqallamu yawman fi dzalik faqala ba'duhum ittakhudhu naqusan mithla naqusin nasara. Maka bagaimana kalau kita memanggil orang untuk mengerjakan salat? Salah satu sahabat itu mempunyai usulan yang menggunakan naqus. Ya, naqus itu lonceng sebagaimana loncengnya orang-orang Nasrani. Ya, tatkala memanggil jamaatnya. Wa qala ba'duhum bal farqarna mithla qarnil yahudi, atau menggunakan trompet sebagaimana ya trompet yang senantiasa ditiup oleh orang-orang Yahudi tatkala akan beribadah. Faqala Umar awala tabauta rajulan yunadi bis-salati faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Bilal qum fanadi bis-salat. Maka Umar mengusulkan, mengapa kalian tidak menyuruh seseorang melakukan panggilan untuk salat? Maka Rasulullah SAW memanggil Bilal, ya Bilal, yunadi ya Bilal qum fanadi bis-salat. Wahai Bilal, berdiri dan lakukanlah panggilan untuk salat. Dan kalimat-kalimat itu ya sesuai dengan ketetapan baginda Rasulullah SAW. Maka kita mengenal ada qauliyah, ada fi'liyah, ada taqririyah baginda Rasulullah SAW. Jadi ada hadis yang perkataan beliau, ada hadis yang berkenaan dengan perbuatan beliau, dan ada hadis yang berkenaan tentang ketetapan beliau. Beliau melarang, beliau menganjurkan atau menetapkan atau tidak, melarang dan tidak juga menganjurkan. Ya. Nah di sini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak di dalam permasalahan tatkala adzan, ya sebelum adzan yang ada doa yang diajarkan, ada juga doa yang tidak langsung dari riwayat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan tasbih. Ya, tasbih ini adalah muadzin disyariatkan membaca tasbih, yaitu mengucapkan tatkala dia di adzan di subuh, ya di adzan subuh itu artinya tasbih, ya as-salatu khairun minan naum, ya sewaktu adzan subuh, ya. Nah begitu juga sewaktu adzan subuh, setelah hayya al-falah, akhir tatkala kita mengucapkan atau adzan hayya al falah, as-salatu khairun minan naum. Nah, tetapi di sini sering ada terjadi kesalahan tatkala karena adzan ini juga mempunyai riwayat dan mempunyai sanad. Ya, sehingga tatkala kita adzan, ya mau tidak mau memang harus bagus tajwidnya. Ya, harus bagus tajwidnya. Ya, sama dengan as-salatu khairun minan naum, ya minan naum. Ya, jadi tidak dipanjangkan, tidak sampai as-salatu khairun minan naum, ya. Jadi dalam riwayat itu as-salatu khairun minan naum, ya dua harokat. Jadi di sini berlaku juga dari setiap makhraj, sifatul huruf dan seterusnya. Jadi jangan sampai tertukar antara sin dengan shad dan yang lainnya. Sehingga adzan kita bisa dengan baik dan benar. Nah di sini Al-Mudzarah mengatakan Hudzaifah radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, dia pernah menyampaikan kepada Rasulullah ajarkan kepada kami tata cara adzan. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan, ya mengajarkan ya adzan kepadanya, dan pesanannya adalah fa in kana salat as-subhi qul as-salatu khairun minan naum.
bila kamu hendak azan salat subuh, ya, tambahkan kalimat as-salatu khairun minan naum. Ya, as-salatu khairun minan naum. As-salatu khairun minan naum. Nah, baru kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Dan ada pun tata cara qamat. Iqamat ini kembali lagi karena pemahaman iqamat ini adalah bukan panggilan orang untuk melakukan apa? Melakukan apa? Panggilan untuk apa kalau iqamat? Gimana masih ingat? Kalau ada definisinya panggilan untuk apa? Ya, mengingatkan atau mengabarkan kepada orang-orang muslim Islam bahwa waktu salat sudah masuk. Nah, sedangkan iqamah itu adalah panggilan untuk orang menegakkan, mendirikan salat. Maka jangan heran nanti ada sebagian daripada masjid itu tidak menggunakan mikrofon tatkala iqamah. Karena iqamat itu mengabarkan kepada orang yang sudah masuk ke dalam masjid dan musala bahwa salat itu segera akan ditegakkan atau didirikan. Gitu ya. Ada sebagian mengatakan gak ada gunanya lagi. Iqamat itu didengar sama orang yang di luar. Akan tetapi kasihan juga ada sebagian yang menyampaikan bahwa ya tatkala iqamat itu dikumandangkan dan itu masih terdengar, ya paling tidak orang-orang yang terlambat atau orang-orang yang masih dalam aktivitas mungkin baru pulang datang dari kantor dan yang lainnya masih bisa mengejar, masih bisa mempunyai kesempatan dan bisa semangat untuk datang ke mushola atau datang ke masjid. Oh, ini baru qamat, masih bisa walaupun masbuk 1 atau 2 rakaat terhitung dari berjamaah. Sehingga tidak mengapa tatkala adzan dan iqamat itu menggunakan pengeras suara adalah bagian daripada syiar itu sendiri. Maka cara iqamat pada umumnya, pada maklumnya itu sesuai berdasarkan hadis Abu Mahdzurah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan iqamat kepadanya 17 kalimat. Ya, jadi ini hadis yang berdasarkan oleh Abu Mahdzurah radhiyallahu anhu. Ini dasar dari iqamat itu langsung diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sedangkan adzan tadi berdasarkan kepada mimpi sahabat, salah seorang sahabat Umar bin Khattab. Sedangkan iqamat itu adalah ya riwayat yang sebagaimana salah seorang sahabat Abu Mahdzurah ya itu meminta diajarkan untuk iqamat atau diajarkan tentang adzan dan iqamat, lalu dia diajarkan untuk adzan ya dengan kalimat tasbih yang ada kecuali di salat subuh. Ya, tatkala adzan di salat subuh itu tambahkan as-salatu khairun minan naum 2 kali, baru mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Lalu iqamat juga diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW ya dengan 17 kalimat. Mana saja 17 kalimat itu ya sebagaimana hadis riwayat al-Khamsah menurut At-Tirmidzi. Hadis ini adalah hadis yang sahih yang mana 17 kalimat itu adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar itu 4 kali. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar itu 4 kali. Asyhadu an la ilaha illallah itu 2 kali. Lalu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah marratain, 2 kali juga. Hayya 'alas shalah marratain, 2 kali. Hayya 'alal falah itu 2 kali juga. Ya, baru qad qamatis shalah itu marratain sama 2 kali. Allahu Akbar itu 2 kali. La ilaha illallah. Nah, di sini itu yang pertama. Ya, jadi yang pertama itu ada takbir 4 kali, sisa kalimat 2 kali kecuali kalimat terakhir itu 1 kali. Lalu yang kedua diajarkan juga ya ternyata takbir pertama, takbir terakhir dan qad qamatis shalah ya dibacakan 2 kali. Nah, jadi ada dua dan di satu sisi ada 3 juga pendapat yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi yang pertama itu 17 kalimat, lalu yang kedua 11 kalimat, lalu nanti yang ketiga itu seluruhnya berjumlah 10 kalimat. Nah, ini yang kedua ini
yang mengatakan adalah 11 kalimat, yaitu dalam hadis Abdullah bin Zaid. Ya, kalau yang pertama tadi hadis Murrah radhiyallahu anhu. Lalu di dalam hadis dari Abdullah bin Zaid, ia diriwayatkan apabila kamu melakukan iqamat ucapan Allahu Akbar dua kali, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu sekali-sekali, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, marratain dua kali, Allahu Akbar marratain, la ilaha illallah. Ini hadis dari Abdullah bin Zaid. Lalu yang ketiga, nah ini pendapat daripada sebagian besar penduduk Madinah, termasuk Ibnu Qayyim al-Jauzi, seorang ulama yang masyhur, itu berjumlah 10 kalimat, yang mana Ibnu Abdul Bar juga berpendapat kalimat itu juga dibaca dua kali kalimat. Tidak ada dalil dari Rasulullah SAW bahwa qad qamatis shalah dibaca sekali. Ya, jadi qad qamatis shalah, kalau dibaca satu kali itu tidak ada dalilnya. Yang ada itu ada dua kali dibaca. Ya, jadi di sini yang lebih kuat ya mendekati itu adalah pendapat yang kedua dan pendapat yang ketiga. Itu cara mengucapkan iqamat Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, Allahu Akbar. Yang pertama marratain, ya dua kali. Baru asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, ini yang supaya kita bisa tahu dasarnya dari mana. Nah, makanya pendapat yang ketiga ini dipegang oleh membaca kalimat qad qamatis shalah, yaitu tatkala dia dibaca satu kali maka jumlahnya 10 kalimat. Tapi kalau dua kali menjadi 11 kalimat. Maka ini yang dianut yang satu kali qad qamatis shalah ini dengan Imam Malik. Ya, karena sudah bisa dilakukan oleh penduduk Madinah. Hanya saja Ibnu Qayyim mengomentari tidak ada dalil dari Rasulullah SAW, karena Ibnu Qayyim ini termasuk ya mazhab Syafi'i, ya, sehingga dia tidak ada dalil maka mengomentarinya kalau qamatis shalah itu satu kali. Yang ada dalam dalil itu dua kali Rasulullah SAW mengajarkan atau mengucapkannya. Sehingga cara yang kedua itu lebih kuat. Yang qad qamatis shalah itu dua kali. Tapi tidak Maliki qad qamatis shalah itu satu kali. Ya, diucapkannya. Baik, jemaah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemarin ada beberapa pertanyaan yang sempat bermunculan tentang bagaimana tentang azan tatkala menempati ruku yang baru dan misalnya tempat ruku dan seterusnya. Lalu tentang dalil azan tatkala anak dilahirkan diazankan di kupingnya, bagaimana pendapat dari imam mazhab yang 4. Ini kita bisa soroti bahwa tatkala mengadzankan anak tatkala lahir, maka ini para ulama Imam Hambali menyebutkan permasalahan azan di telinga bayi ini adalah permasalahan, ada perbedaan di antara pendapat para ulama. Jadi yang pertama, ya, ulama Hambali mengatakan ya ada permasalahannya, ada perbedaannya. Begitu juga dengan para ulama Hanafiyah, ya, mengatakan menukil perkataan Imam Syafi'i, ya, jadi Imam Syafi'i beliau menukil Imam Hanafi, jadi mazhab Hanafi itu perkataan Imam Syafi'i. Mereka tidak menganggap mustahil perkataan atau maksud tidak menolak perkataan Imam Syafi'i, ya, yang mengatakan menganjurkan azan di telinga bayi. Jadi kuat di mazhab Syafi'i itu lebih kuat ya, tatkala bayi lahir itu adalah diazankan supaya yang pertama didengarkan itu mereview kembali mereview kembali itu tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh dan Allah mengatakan alastu bi rabbikum. Maka ini dalil yang kuat. Apakah kamu bersaksi wahai calon makhluk bayi manusia, aku sebagai Tuhan kepada Allah. Sebelum kita ditiupkan roh, maka kita menjawab qalu bala, ya Allah, sesungguhnya aku bersaksi Engkau adalah Tuhan satu-satunya. Maka di sana baru kita ditiupkan roh. Maka di sini dalil tatkala Rasulullah mengatakan ya kullu mauludin
yuladu ala fitrah. Semua anak bayi itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan beragama tauhid. Ya, fa'abawahu, maka bapaknya lah yang Yahudi. Jadi yang bapaknya membawa dia sesuai dengan agama kedua orang tuanya. Apakah menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi, atau memang tidak beragama, atau memang misalnya bapaknya berKTP, ibunya berKTP Muslim, tapi tidak diajarkan tentang Islam. Nah, sehingga anak-anak ini tergantung daripada agama kedua orang tuanya. Kalau kedua orang tuanya kuat dalam dia menerapkan tentang Islam, maka dia akan menjadi taat dan anak yang soleh dan solehah. Tapi kalau kedua orang tuanya yang cuek saja begitu saja, maka ini yang menjadi bermasalah. Tatkala azan, tatkala orang sholat, orang tua tidak memperhatikan, maka anak ini akan begitu saja. Dia tidak akan memperhatikan hal itu dan cuek saja begitu saja. Ya, jadi tidak akan bisa dia menjadi anak yang tidak mendengarkan azan bersegera yang mendatangi daripada panggilan waktu sholat itu telah tiba. Dan ini yang menjadi bermasalah di tengah masyarakat kita saat sekarang ini tentang anak-anak kita. Ya, jadi tatkala kita melihat kondisi anak-anak, ya, mungkin di tengah masyarakat atau mungkin di tempat lain, ya, tatkala sudah waktu azan dikumandangkan atau tatkala waktunya memang untuk ngaji dan seterusnya, tetapi itu dicuek begitu saja, atau bahkan mohon maaf asik dengan games, asik dengan bermain, asik dengan nongkrong, asik dengan dan yang lainnya. Apalagi saat sekarang ini mohon maaf, ya, di lingkungan kita, ya, di Mustika Jaya ini sudah mulai banyak, ya, setelah pandemi ini memang kita tidak bisa menyalahkan yang kafe-kafe tongkrongan yang memang terkadang itu menjadi yang menjadi titik sasarannya adalah anak-anak muda. Jadi mereka nongkrong dari sebelum maghrib sampai dengan jam dan bisa 11 atau jam 12 malam. Ya. Kita tidak tahu sholat atau enggak. Mau sholat kita tanya, mau sholatnya enggak ada yang mau sholat. Ya, di sana full musik misalnya, atau ada live musik dan seterusnya. Apa yang mereka kerjakan yang sekedar main HP, nongkrong, berbincang, kopi, ya, sebentar bukan sejam 2 jam, ya, dari pada maghrib atau mungkin sebelum maghrib mereka sudah di sana. Ya, sekedar begitu saja sampai dengan larut malam. Ya, jadi ini menjadi tanggung jawab orang tua untuk bisa mengontrol. Boleh kita membiarkan anak-anak mereka menikmati masa muda. Mungkin ada orang tua yang punya prinsip, ya, ada orang tua yang punya prinsip. Orang tuanya orang masjid, orang pengajian, biarin saja Ustaz, atau biarin saja Pak. Kita kan dulu pernah muda, nanti juga akan taubat, akan kembali sebagaimana kita juga dulu pernah yang namanya nakal, yang pernah namanya ini dan seterusnya. Itu zaman kita dulu, Pak. Ya, jadi tidak bisa diprinsipkan, di-flashback kembali bagaimana dulu kita. Ya, mohon maaf, mungkin kita dulu pernah merasakan yang namanya minum, yang namanya ini dan seterusnya. Tapi toh ujung-ujungnya sekarang bisa taubat dan bisa sholat tepat waktu, bisa ikut pengajian dan seterusnya. Itu zamannya kita. Kalau sekarang, alhamdulillah, anak-anak kita kalau dibiarkan ada dia kebablasan, bapak sendiri yang pusing nanti. Gitu ya. Setiap controlling itu harus ada. Kontrol itu harus benar-benar ada. Tidak bisa dibebaskan begitu saja karena zaman kita dulu dengan zaman sekarang anak-anak kita ini berbeda. Ya, mental mereka berbeda, psikologisnya berbeda, ya, waktu zamannya dia berbeda, gitu ya. Nah, kalau kita dulu mohon maaf, kalau udah waktu menjelang maghrib sudah gagangnya sapu naik sama orang tua atau nenek atau segala macam itu sudah takut duluan, walaupun masih bandel-bandel di belakang. Tapi kalau tidak udah bisa taat atau bisa paling nggak di depan. Tapi kalau sekarang tidak bisa. Ya, bapak angkat gagang sapu atau rotan atau yang lainnya, mereka bisa melawan atau mereka bisa membentak dan yang lain seperti itu. Ya, patah mereka, beda psikologisnya, beda zamannya. Apalagi dengan alasan biarkan saja, ya, belum waktunya, biarkan dia menikmati masa-masa mudanya. Nanti tahu juga, ya, kalau bisa balik, kalau bapak bisa istiqomah, mengingatkan dan seterusnya mengingatkan. Begitu berapa banyak orang-orang tua yang gagal dalam itu. Ya, sehingga kebablasan tidak bisa mengembalikan anak, ya sudah, memang begitu saja. Lalu berikutnya pertanyaannya, dari mana kita yakin akan bisa mendampingi anak ini sampai mereka nanti menikah? Atau kita punya cucu, kita bisa nyimam cucu.
atau ajal milik Allah. Nah, itu permasalahannya. Ya, tatkala kita misalnya berdalil, kita biarkan mereka masih masa mudanya masih bebas seperti kita dulu, atau juga nanti kalau udah ngerti dunia dewasa, dia sudah kerja akan bisa pilih jalannya masing atau akan tobat dan seterusnya. Tengah jalan, ya, tatkala Bapak mengatakan seperti itu, Allah memanggil. Kita nggak ada di dunia ini. Siapa yang meneruskan? Justru semakin berantakan anak itu. Ya, jadi ini menjadi catatan. Jadi tetap kita ingat masa kita ini di dunia ini hanya sementara dan kita tidak tahu kapan akan diambil Allah Subhanahu wa taala. Itu hal yang rahasia, Allah yang mengetahui. Akan tetapi yang kita yakini pasti kita masing-masing akan masing-masing menunggu dan semakin dekat mengantri. Gitu ya. Jadi itu yang kita ingat bahwa ibadah itu tidak akan pernah kita tinggalkan. Ya, muamalah itu, amalan-amalan baik itu tidak akan pernah kita lalaikan. Ya, sedikit pun tatkala ingat mushola perlu ini, ingat tatkala ini ada sumbangan ini dan seterusnya, ada amal jariah, ada harian. Jadi kita masing-masing mempunyai planning, Pak. Jadi amal jariah kita apa? Kalau memang mempunyai harta lebih, paling nggak planningan kita harian ada, pekanan ada, bulanan ada, tahunan ada dan seterusnya dalam kita beramal jariah. Entah itu bentuknya sumbangan, entah itu dalam wakaf, entah itu dalam ini dan seterusnya. Ya, kalau memang tidak mempunyai harta, paling tidak amalan. Ya, jangan sampai mohon maaf, amalan yang lain atau perbuatan kita sesama tetangga dan seterusnya itu mengurangi daripada amalan ibadah kita, baik sholat, tilawah Quran dan amalan-amalan yang lainnya, karena tidak sepemikiran, tidak kesepakatan dan seterusnya. Akan tetapi bisa kita beramal dengan tenaga, bisa beramal dengan muamalah dan seterusnya. Maka di sini jamaah Allah Subhanahu wa taala, Islam ini adalah agama kembali dan dia adalah agama praktik. Dia agama muamalah, bukan agama teori. Jadi kalau hanya memahami teori saja, dia paham teori luas dan seterusnya, bla bla dan seterusnya, tapi tidak ada praktiknya, muamalahnya sesama muslim sebagai buktinya dia itu menjadi hal yang tidak sesuai dengan apa tujuan dari Islam itu sendiri. Ya, sama dengan salat, dia agama teori. Sama dengan azan, sama dengan praktik-praktik yang lain, bersuci dan yang lain yang pernah kita bahas, mesti adalah agama praktik. Ya, tidak ada sekedar teori saja. Kalau praktik saja yang ketahui tanpa dia mengetahui teori yang tata caranya, itu percuma. Sama dengan membaca Quran. Ya, dia adalah praktik. Yang fardu ain itu adalah praktik, ya, membaca sesuai dengan hukum tajwid, yaitu yang aini. Kalau teorinya itu fardu kifayah. Satu orang dalam ruangan ini pintar tajwid secara teori itu sudah menggugurkan dari hukum yang daripada teori dengan bapak-bapak yang lain. Tapi kalau praktiknya itu masing-masing kita mempunyai kewajiban. Ya, masing-masing kita mempunyai kewajiban untuk harus bisa membacanya. Karena itu yang menentukan sah atau tidaknya sholat kita, sah atau tidak amalan kita. Sama dengan kita bermuamalah yang lainnya sesuai dengan teori dan praktik yang diajarkan, sesuai dengan perkataan dan ketetapan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita kembali tentang azan di telinga bayi. Di sini memang diperbolehkan, yang banyak memberikan pendapat itu di mazhab Syafi'i. Adapun Imam Malik berpendapat yang berbeda dengan Hanafi dan Syafi'i. Dia mengatakan bahwa membenci perbuatan ini. Jadi Imam Malik itu tidak menyarankan atau tidak berpendapat itu tidak ada. Ya, ini bahkan menggolongkannya sebagai perkara yang tidak ada tuntunannya, mengadzankan bayi dan jarak lahir, itu di Imam Malik. Sebagaimana ulama Malikiyah ya menukil perkataan para ulama Syafi'i yang mengatakan bahwa tidak ada mengamalkan hal ini, yaitu tentang bagaimana mengadzankan bayi dan jarak lahir. Ulama lain menganjurkan hal ini, ya, termasuk Al-Baihaqi, ya, Syu'bal Imam dan Ibnu Qayyim dan Tuhfatul Mu'taqid bil Akmal. Jadi ini Imam Malik saja yang menyampaikan hal tersebut. Bagaimana ada hadis yang disampaikan, ya, sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa makhtalaftu ya fihi min syai'in fahkumuhu ila Allah dzalikum wallahu rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi anib. Tentang sesuatu apapun, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, kamu perselisihkan
tentang sesuatu apapun, baik itu tentang ibadah, tentang bermuamalah, tentang dunia dan seterusnya, maka putuskanlah ya min syai'in fahkumu ila Allah. Putuskan itu sesuai dengan apa yang diperintahkan atau putuskan Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai sifat-sifat demikian. Itulah adalah Tuhanku, kata Allah Subhanahu ila Allah dzalikum Allahu rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Kepadanya lah aku bertawakal, yakni Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembalikan kepada hukum Allah. Ya, bagaimana hukum Allah itu yang menyampaikan di dalam Al-Quran, dan begitu juga di dalam hadis Rasulullah SAW. Dan ingat, kita mempunyai bukan hanya saja Al-Quran dan Sunnah, akan tetapi bagaimana pendapat juga para ulama, sebagaimana Rasul mengatakan al-ulama warasatul anbiya. Para ulama ini adalah penerusnya para nabi. Ya, jadi pegangan tetap kepada Al-Quran dan Sunnah, dan begitu juga dengan pendapat-pendapat para ulama yang sahih, sehingga bisa menjadikan ini sebagai pegangan. Sehingga ada dalil yang menguatkan ya, Abu Ubaidillah Al-Rafi' itu tentang mengadzankan bayi tatkala lahir. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana fi adin hasanin alaihi. Jadi Rasulullah SAW itu mengumandangkan azan di telinga Al-Hasan bin Ali, ya, Hasan bin Ali, begitu juga dengan Al-Husain, ya. Hina waladat Fatimah bis salati, ya, tatkala Fatimah melahirkan dengan azan salat. Ya, jadi Hasan itu oleh Rasulullah SAW itu diadzankan sebagaimana tatkala azan salat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dari yang pertama. Lalu yang kedua, ya, dari Husain bin Ali, Rasulullah SAW bersabda, "Man wulida lahu mauluduhu fa'udana fil adani." Siapa bayi yang baru lahir, maka hendaklah dia diadzankan fi udhunihi, di telinganya, telinga kanan, fi udhunihi al-yumna, di telinga kanannya, wa aqama as-salati fi udhunil yusra. Lalu berikutnya diiqamatkan, nah ini dalilnya, ya, di telinga kirinya. Lam tadurruhu ummus sabiyah. Lalu di sini, ya, maka ummus sabiyah tidak akan membahayakannya. Maksudnya ummus sabiyah ini adalah, ya, jin perempuan. Ya, nama seorang jin perempuan itu namanya ummus sabiyah. Jadi orang anak yang diadzankan di telinga kanan lalu diiqamatkan di telinga kiri, itu tidak diganggu oleh Subyan. Salah seorang jin, nama jin di perempuan, namanya Subyan, Subyan. Maka dia terhindar dari gangguan ini. Maka kalau bapak pernah melihat anak-anak yang baru lahir, yang belum bisa bicara dan seterusnya, karena dia nangis setiap malam dari maghrib misalnya, atau waktu tertentu dia nangis maghrib, pada subuh atau malam nggak bisa tidur dan seterusnya, ya, itu bisa saja diganggu oleh salah seorang jin yang namanya Subyan. Ya, apalagi mohon maaf, anak itu ya tidak dibiasakan dengan bacaan Quran tatkala semasa di perut ibunya atau setelah dia dilahirkan dan seterusnya. Karena anak itu tidak bisa melindungi diri. Kalau kita kan ada tahu dalilnya, terang siapa yang membaca ayat kursi di pagi hari maka dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan jin, dari gangguan semua binatang buas, ya, yang akan mencelakakannya dari pagi sampai dengan sore hari. Dan jika dia baca sore hari maka dilindungi dari gangguan jin, sihir dan seterusnya, manusia, binatang buas dari malam sampai dengan pagi hari. Dan itu dalilnya sahih. Nah, kalau anak kecil nggak bisa, siapa yang bisa membacakannya? Maka itu orang tuanya atau orang-orang terdekatnya. Dengan cara apa? Bacakan Al-Quran dan seterusnya. Salah satunya memang anak kecil itu rawan, bisa melihat anak, bisa, karena dia masih labil. Ya, maka salah satu yang menyebabkan dia mungkin tidak tenang tidur, tak bisa tenang dan seterusnya, bisa saja melihat makhluk yang mana yang bernama jin ini. Ya, jadi rawan ketika seperti itu. Nah, sehingga bisa menyebabkan anak, kalau istilahnya dalam kedokteran itu indigo, bisa tidur, atau istilahnya juga, mohon maaf, ada orang yang mengkhususkannya adalah mempunyai indera keenam. Kalau gitu kan punya, yang orang normal itu kan panca inderanya ada 5. Ya, jadi orang normal itu, ya, panca inderanya 5.
Kalau lebih dari 5, 6 dan seterusnya berarti abnormal, tidak sesuai dengan kebiasaan atau secara medis. Berarti ada di luar medis. Apa itu? Ya tadi. Ya, kemungkinannya tadi dia diganggu oleh jin, ya, dan dinampakkan dan seterusnya, atau ya dia diberikan iming-iming, ya, jin itu menawarkan untuk bisa dia kerjasama, atau mungkin mengajaknya untuk bermain, mengajaknya untuk berteman dan seterusnya, sehingga dia bisa melihat ke jin yang lain. Nah, celakanya mungkin orang tuanya nggak tahu, ada pamannya dan seterusnya, agak sedikit ngentrik gitu ya, dimanfaatkan anak ini untuk melihat atau bisa mendulang uang atau yang lainnya dan seterusnya. Nanti supaya melihatin misalnya rokok, jadi ada jinnya enggak, jinnya apa, ya jin pesugihan enggak, jin apa, jin orang yang nggak mau, ini laku dan ini seterusnya, tadi yang sihir ngirimnya sudah nggak laku dan seterusnya. Kasihan anaknya, nanti sampai dengan dewasa itu menjadi akan ketakutan terus, karena tidurnya itu nggak bakalan tenang, ya. Ya, jadi orang yang mempunyai atau anak yang mempunyai indera keenam, istilahnya di kita itu, atau orang yang indigo atau abnormal atau tidak sesuai, itu biasanya tidurnya nggak pernah tenang. Karena setiap ada sekelebatan dan seterusnya, dia bisa merasa, dia bisa melihat dan seterusnya, nggak bakalan tenang. Sesuai dengan dalil Rasulullah SAW mengatakan, orang yang tatkala diberikan, seandainya umat itu bisa melihat jin yang dari golongan syaitan, maka mereka tidak akan pernah bisa tidur, tidak akan pernah bisa tenang. Karena jin itu ada seperti kilatan cahaya, ada yang datang misalnya seperti seperti batu yang besar tiba-tiba jatuh, ada yang seperti angin, ada yang seperti lonceng dan seterusnya. Jadi sehingga mereka tidak akan bisa tidur dan justru akan bermasalah di dalam kesehatannya. Jadi jangan dinikmati, justru itu menjadi bermasalah pada anak-anak kita. Jangan bangga nanti anaknya bisa melihat ini dan seterusnya. Itu tidak akan ini. Ya. Ini ada salah satu murid di di rumah, kebetulan anak-anak juga banyak ngaji di rumah setiap malam. Ya, jadi ini memang istilahnya ada, kalau kita di Indonesia itu warisan. Sebenarnya itu bukan warisan. Ya, jadi mungkin uyutnya kakeknya dulu punya ya kebiasaan atau mempunyai ilmu dan seterusnya. Itu biasanya jin itu kalau sudah meninggal tuannya, itu tidak ada urusannya dengan anak cucunya, tidak ada. Nah, inilah yang kembali mengklaim, ya, jin dari golongan syaitan yang tidak beriman itu nanti sepeninggalan tuannya itu mengklaim bahwa anak dan cucunya itu diminta oleh tuannya dulu, ya, nenek buyutnya itu untuk melindunginya, padahal tidak pernah disuruh untuk melindungi. Nah, inilah yang masuk terkadang, ya. Jadi saya ada murid salah satu anak yang termasuk indigo bisa melihat. Jadi sepanjang jalan dia tahu. Jadi tahu dan seterusnya. Kasus kemarin ada beberapa kali karena sapam kita ada satu titik yang memang dia bilang rawan, karena sapam kan biasanya 2 jam sekali, 3 jam sekali keliling, selalu melihat yang penampakan nenek-nenek bawa anak di salah satu titik. Nah, ternyata ada orang yang memang kerjanya setiap jam 12, jam 2 malam keluar dari perumahan, karena dia di Cibitung, di pasar ya, melihat percis orangnya seperti ini, kondisinya ini, pakaian ini dan seterusnya. Ya, sama percis seperti apa yang diungkapkan Pak Sapam yang jualan. Lalu anak yang ngaji ini tanya, oh iya benar Pak. Ya, jadi betulnya percis seperti apa yang diceritakan. Ya. Dan memang dia selalu punya teman. Ya, jadi anehnya ini anak selalu gerakan tangan. Nah, terus selalu begini-gini. Nah, itu komunikasinya dia, ngobrol sendiri. Sudah. Kalau seperti itu harus diruqyah, selesaikan dulu. Dikasihnya nanti. Akibatnya apa? Mohon maaf. Jadi lambat indigonya itu tatkala menangkap pelajaran sekolah, tatkala ngaji, tatkala berkomunikasi, tatkala dia bui dengan temannya, nggak ada sama sekali karena sibuk dia dengan temannya sendiri. Ya, sibuk dia dengan dunianya dengan dunia di luar daripada dunia yang seharusnya. Baik, sehingga ini akan memperlambat anak itu sendiri di dalam bermuamalah, dan itu harus diselesaikan. Ternyata memang ada hal yang
krusial yang yang tanda kutip di tengah masyarakat ya, mengatakan warisan dan seterusnya. Akan tetapi jangan dibanggakan. Kalau dibanggakan, disenangin ya semakin senang, semakin banyak yang datang malah untuk mengajak berteman atau yang lain. Sehingga di sini tatkala anak diadatkan telinga kanan, telinga kiri diiqamatkan, maka akan selamat dari umum Sibyan, salah seorang jin perempuan yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW. Lalu dari Ibnu Abbas sebelum kita tutup untuk salat Isya, ya qadina fi adan al-Husain ya Ibnu Ali yawm al-walad fa'adana fi udhun al-yumna wa aqama fi udhun al-yusra. Ini dipertegas lagi oleh Rasulullah SAW dari hadis Ibnu Abbas. Ya, Nabi SAW itu mengadamkan telinga Hasan bin Ali pada hari kelahiran beliau, dilahirkan, maka beliau ada di telinga kanannya dan diqamatkan di telinga kirinya. Ya, dan ini ayat hadis Al-Baihaqi ya di Syu'batul Iman. Jadi jangan terus Subhanahu wa taala, memang ada beberapa tempat-tempat yang mengadamkan, bukan hanya saja adzan itu sebagai panggilan daripada untuk masuknya waktu. Tapi salah satunya adalah dia merupakan merupakan sebagaimana dalil tatkala adzan dikumandangkan. Ya syaitan itu lari terkencing-kencing, tergeliat sambil terkejut dalam hadis. Sejauh mungkin mereka sampai tidak mendengarkan adzan. Selesai adzan datang lagi. Tujuannya apa? Mengganggu orang untuk sholat. Sholat gak nih? Mau sholat gak? Datang sholat tatkala takbir Allah, ganggu lagi. Ya, makanan dah selesai, ngapain lo sholat? Sayang makanannya dingin. Belum lagi nanti tengah-tengah sholat, ya ingat utang, ingat ini, ingat semua pokoknya. Datang lagi nih. Makanya tatkala orang nanti tatkala bermakmum di bab sholat berjamaah itu beda nanti. Ya, jadi ya, salah satu syaitan itu akan melintas habis kalau di pasukan di TNI atau Polri itu. Ya, itu musuh itu memangsa seseorang yang tidak ada mempunyai teman atau mempunyai barisan kuat, sehingga kalau salah satu ada barisan ya minimal kita mengetahui sadar di belakang tidak ada orang, kasihan dari saudara kita itu boleh mundur satu orang ya, atau membuat barisan minimal satu orang ada temannya satu saf ya, jangan dibiarkan satu saja ya, karena kijang atau mangsa itu diterkam gampang tatkala tidak ada kawanannya. Yang salah satunya dia syaitan biru cepat ya, karena tidak ada khusyuk di dalam salatnya tatkala dia sendiri atau tidak ada teman besar. Allah a'lam bishawab. Dan nanti di pada Isya kita lanjutkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam pemahaman kita dalam beribadah dan memurnikan ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.